Balik lagi di talk show Life and Nature by CD Channel. Perkenalkan, aku Gisela Angelin dan hari ini karena edisinya spesial, baru pertama kali juga kan ketemu sama aku. Tempatnya juga spesial dan pastinya topik obrolan kita hari ini juga spesial. Hari ini aku juga ditemenin sama tamu spesial kita, tapi sebelum itu aku mau ingetin kalian buat like, comment, subscribe, dan share juga video ini supaya banyak banget teman-teman yang dapat insight-nya juga gitu ya. Oke, sekarang aku mau perkenalin tamu spesial kita yang udah ada di samping aku ini, namanya Kak Oni. Jadi Kak Oni adalah pelaku industri musik ya Kak ya? Iya. Mungkin boleh nih Kak, perkenalin dirinya dulu gitu. Halo, ya terima kasih Sel. Saya memang bisa dibilang pelaku industri musik, tapi mungkin nggak terlalu banyak orang yang mengenal saya di industri musik ya. Kebanyakan kenal saya di industri multimedia. Tapi ya ini ya, multimedia dengan musik ya mirip-mirip lah ya. Nggak jauh-jauh banget lah ya saya. saya. Nyambung-nyambung juga sih. Iya, iya. Dan FYI sebenarnya lagu-lagu aku yang produksi tuh Kak Oni ini gini. Jadi memang multi talented banget Kak Oni gitu dari dulu. Mungkin udah lama juga ya Kak terjun di dunia multimedia musik gitu. Iya, sebenarnya sih udah lama ya, dari tahun 93 gitu ya. Cuman ya banyak jatuh bangunnya lah. Dan untuk yang apa ya, untuk musik itu sebenarnya baru bisa dibilang bangkit kembali itu ketika ketemu Gisela. Malu jadi terbang ya. Iya, oh gitu. Iya sih. Jadi hari ini kita topiknya sayang banget nggak ngomongin tentang musik ya, tapi ya kan kita ngomongin tentang generation gap nih Kak. Karena kebetulan generasi aku dan generasi Kak Oni juga berbedanya lumayan jauh juga ya. Iya, betul. Tapi uniknya nih teman-teman, kita tuh bisa collab gitu dan menghasilkan karya-karya gitu. Jadi pengen tahu lebih lanjut aja sih Kak, gimana sih cara Kak Oni mungkin menghadapi generation gap ini. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1 dulu kali ya. Oke. Sebenarnya generasi aku itu kan dibilang generasi Z ya Kak. Kalau Kak Oni itu generasi apa? Generasi X ya. Generasi X. Mungkin tahunnya tuh tahun berapa sih Kak kalau X itu? Generasi X itu kelahiran tahun 1965 sampai 1979. Sebenarnya tuh kenapa ya ada pemetaan kayak generasi-generasi gini Kak? Ya benar. Jujur saya dulu sebelum mau volunteer ngajar, saya nggak tahu ada pemetaan generasi seperti ini. Dan mungkin kalau tahu juga nggak gitu peduli. Pokoknya dulu saya tahunya tuh semua anak muda namanya milenial gitu. Ternyata saya salah gitu. Jadi ceritanya tuh gini. Waktu itu tuh saya mau volunteer ngajar ya, karena ada gap juga di antara kebutuhan industri dengan kurikulum di sekolah ya. Jadi kan teknologi tuh cepat banget ya, dan industri tuh kewalahan untuk mencari penerus-penerus baru yang muda-muda. Nah, kami itu dulu volunteer masuk ke sekolah supaya gap ini diperkecil. Nah, sebelum kami masuk ke sekolah, kami kebenaran dikasih training dan salah satunya adalah tentang bagaimana kita mengecilkan generation gap gitu ya. Nah, dari situ baru saya dikasih tahu bahwa ada generasi baby boomer, ada generasi X yaitu generasinya saya, ada generasi Y atau milenial ya, dan generasinya Gisela adalah generasi Z. Lalu di bawahnya Gisela ada generasi Alpha. Nah, kenapa ada pemetaan seperti itu? Itu sebenarnya berkaitan dengan revolusi industri. Revolusi industri ketiga itu menghasilkan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan akhirnya mempengaruhi
cara berpikir generasi-generasi yang sudah dipetakan ini, gitu ya. Jadi itu ya sebenarnya sih pemetaan ini nggak bisa dibilang akurat ya. Oh generasi X tuh begini, generasi Y tuh begini atau milenial tuh begini. Terus generasi Z tuh begini ya nggak juga. Ini namanya juga demografi ya. Demografi kan adalah apa sih namanya kalau di statistik tuh yang mendekati hasil terbaik itu. Apa namanya saya lupa. Iya, juga kebetulan. Ya, jadi demografi ini adalah untuk menentukan bagaimana customer behavior di masa mendatang terutama ya. Jadi bagaimana juga cara mendidik yang efektif gitu ya untuk generasi yang cocok dengan teknologi tersebut. Nah itu tuh yang kita ikuti penggolongan pemetaan generasi ini sebenarnya pemetaan dari versi Amerika ya. Jadi ada baby boomer. Baby boomer itu dulu tahun 60-an ya, tahun 60-an setelah Perang Dunia Kedua selesai, ekonomi mulai membaik. Nah, habis itu tuh mulai banyak bayi-bayi lahir gitu. Nah di generasi itu akhirnya dibilang itu generasi baby boomer, jadi di mana banyak bayi-bayi lahir setelah perang selesai. Habis itu ya masuk ke generasi saya, generasi X, lalu generasi Y atau milenial. Kenapa disebut milenial? Karena generasi Y itu atau generasi milenial ini mulai bekerja di tahun milenial. Jadi milenial itu tuh sebenarnya satuan ribuan tahun ya. Kan ada abad, kalau abad tuh 100 tahun ya, 100 tahun ya. Nah, habis abad itu milenial. Jadi milenial pertama itu tahun 0, milenial kedua tahun 1000, milenial ketiga tahun 2000 kemarin gitu ya. Jadi 2000-an. Iya, jadi pemahaman saya dulu salah tentang milenial. Saya pikir semua anak muda itu milenial. Iya. Sekarang juga banyak yang sebut kayak gitu sih, masih salah kaprah. Iya. Tapi ternyata tuh yang bekerja di tahun 2000 itu tuh yang disebut adalah milenial. Sorry, yang masuk mulai masuk usia kerja di tahun 2000 ya. Jadi itu generasi milenial. Nah itu apa ya? Secara singkat atau enggak sih? Panjang ya? Nggak apa, mungkin bisa sambil makan juga nih ya, supaya nggak aus. Ini minum ya kalau Iya. Oke. Kita di mana sih ini? Di Extra Cafe ya? Iya, yang boleh banget dimakan ya. Okay. Karena hari ini edisinya spesial banget gitu. Temanya hari ini tuh Gen X dan Gen Z, sabi kali guys gitu. Jadi menurut Kak On ini, apa sih titik balik Kak On ini, di mana Kak On itu ngerasa kayaknya bisa nih generation gap ini dikecilin gitu. Karena melihat kan agak lumayan jauh juga nih kalau dilihat-lihat generasi aku dan generasi kakak gitu. Iya, benar. Pola pikirnya juga pasti beda, cara kerjanya beda gitu. Terus dari mana sih gitu Kak On ngerasa gitu? Ya, waktu training dulu itu sebenarnya saya juga cuman ya nggak kebayang sama sekali ya. Kan ya namanya training ya, kami dapat teori meskipun kami disuruh simulasi begini begitu, tapi kan namanya training cuma beberapa hari ya. Iya. Nah itu sampai di hari pertama saya mulai volunteer ngajar, itu tuh saya juga masih kaku, masih apa ya, gapnya tuh tinggi antara saya sama generasi Z. Itu antara saya ngomongnya harus gimana nih, bahasanya harus gimana gitu ya. Iya. Saya juga takut kalau sok-sok anak muda nanti mereka apa sih? Iya. Jadi saya sendiri itu baru berkembang setelah bertahun-tahun volunteer ngajar gitu ya. Itu tuh sebenarnya yang apa ya, melengkapi apa yang saya dapatkan di training itu adalah ya anak-anak generasi Z itu sendiri. Karena mereka yang ngajarin saya gitu ya. Jadi ini niatnya awalnya saya mau volunteer ngajarin anak-anak generasi Z, tapi pada kenyataan saya dapat banyak dari generasi Z gitu ya. Iya. Tapi ya dari pengalaman itu saya punya apa ya? Bukan
bukan sesuatu yang eksak, tapi ya punya bayangan bahwa generation gap ini bisa dikecilkan jika kita berhasil melawan ego kita. Ya, memang kerjaan paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri ya. Iya sih, paling sulit. Gisela tahu ini nggak ya? Tahu Michael Jackson nggak? Tahu. Ya, Michael Jackson ya. Michael Jackson itu dulu berhasil dalam di album Thriller ya. Lalu dia stres untuk bikin album berikutnya. Stresnya itu karena apa? Karena dia harus mengalahkan albumnya dia sendiri. Benar sih. Jadi album Bad itu harus mengalahkan album sebelumnya gitu. Nah, itu yang sulit. Memang saya juga rasakan begitu ya. Tapi ketika saya mengalahkan ego saya sendiri dan mulai oh iya ya, saya harus belajar nih dari generasi yang lain gitu. Itu tuh baru saya terbuka, baru bisa begini ya cara mengecilkan generation gap. Bagaimana kita menyamakan dulu frekuensi komunikasi gitu ya. Jangan sampai salah persepsi lah gitu ya. Nah, yang sering banyak bikin salah persepsi itu adalah ego kita sih sebenarnya ya. Nah, terutama ya kalau generasi saya kadang punya pride gitu ya, kayak gua kan lahir duluan dari lu, ya gua kan lebih tahu dari lu gitu. Tapi ya ternyata sih enggak juga. kayak yang hal-hal sederhana ya, kayak Gojek ya. Kayak Gojek dulu kan gua nggak berani pakai duluan setelah lu, kalau nggak salah lu yang nggak ngasih tahu kan, pakai Gojek aja kan. Iya, mungkin agak skeptis juga ya. Iya, soalnya hal-hal seperti itu nggak ada di zaman saya waktu kecil gitu ya. Tapi ketika generasi Z lahir itu, ya internet udah kenceng, teknologi udah berbeda gitu. Udah beda lah. Ya, jadi memang ada hal-hal yang kita harus mengalah ya, kayak misalkan gini nih, kita lihat anak generasi Z belajarnya kok nggak kayak saya dulu gitu ya, nggak nyalin, nggak apa gitu. Terus kita juga nggak bisa ngomong, lu mah enak sekarang ada Google, ada ini, zaman gua dulu gitu, ya nggak bisa. Itu sering ya. banget diomongin sih Kak, jujur. Ya kalau kayak gitu, kalau kita ngomong gitu terus ya sampai alis gondrong juga nggak akan selesai gitu ya, generation gapnya gitu. Makin lama ya makin besar gapnya gitu. Jadi ego sih yang harus kita kalahin gitu ya. Kalau secara behavior gitu Kak, apa sih perbedaan yang paling signifikan gitu menurut Kakak? Kayak dari generasi aku sama generasi Kakak tuh. Kalau yang saya lihat ya, generasi Z itu multitasking. Multitasking seperti komputer ya. Jadi memang kalian itu digital native ya kalau dibilang ya. Bener-bener bisa multitasking. Dalam arti gini nih, misalkan saya lagi ngomong, terus Gisela sambil balas WA atau apa gitu. Kalau orang zaman dulu suka ngelihat, lu dengerin gak sih? Iya. Gue ngomong gini, lu dengerin gak sih? Lu malah lihat HP gitu. Nah itu sebelum saya berinteraksi dengan anak-anak generasi Z ya, saya ada kepikiran gitu juga dulu awal-awalnya. Tapi setelah udah banyak interaksi, ternyata mereka tuh multitasking ya. Jadi mau sambil apa, sambil ngapain, dengerin tuh tetap dengerin gitu. Iya, benar. Dan itu hal yang nggak bisa dilakukan oleh generasi saya. Jadi banyak gap yang terjadi karena generasi saya tuh nggak bisa melakukan sesuatu yang generasi bisa lakukan gitu. Itu yang signifikan. Terus kalian itu generasi Z itu sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Gitu sih, tapi anehnya lebih mudah berkolaborasi. Ya. Beda sama generasi kami ya, generasi X. Tapi ini nggak semua ya, semua generasi X gitu. Tapi rata-rata yang saya alami adalah kami tuh nggak terlalu kompetitif,
Tapi kalau misalkan kalah saingan, kami membicarakan mereka di belakang gitu. Jadi suka apa ya? Oh, si itu mah sukses gara-gara gini, itu mah bapaknya yang kaya gitu. Itu beda lah gitu ya. Kalau generasi kalian tuh memang kompetitif, tapi ketika kolaborasi itu mudah banget gitu. Dan kolaborasinya tuh murni gitu ya, nggak di gimana nggak dibikin-bikin gitu. Ya, terbuka juga ya gitu ya. Mungkin karena nah itu yang apa ya, yang jadi pembeda antara tiap-tiap generasi gitu. Kalau itu kan dari sisi generasi kakak nih. Kalau misalnya dari sisi generasi aku, menurut kau nih apa sih yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa ngerti nih bahwa generation gap ini sebenarnya emang ada, tapi bisa kita toleransi loh gitu. Iya. Ya sebenarnya sih memang mengalahkan ego itu harus dari dua arah ya, dari dua arah, baik dari generasi yang lebih tua dan dari generasi yang lebih muda. Tapi sih memang karena generasi yang lebih tua itu lahir duluan gitu ya, ada baiknya itu kami atau generasi yang lebih tua tuh lebih bijak untuk duluan mengalah gitu ya. Karena gini, bukannya kita mengalah tuh nantinya, wah lu ngalah-ngalah nanti anak-anak jadi manja atau gimana. Enggak juga sih, karena cara berpikir kalian tuh berbeda dengan kami ya. Kami tuh nggak ada informasi lain dulu ya, ketika sekolah ya, nggak ada informasi lain selain dari TVRI atau RRI dan koran gitu ya. Dan semua juga kami dapatnya tuh dari sekolah gitu ya. Tapi kalau generasi Z ini kan ada YouTube, ada Wikipedia, ada Instagram dan lain-lain ya. Dan itu sebabnya juga marketing juga beralih ke digital sekarang kan ya. Itu. Jadi untuk generasi Z yang mulai mau mencoba memahami bagaimana behavior generasi-generasi yang lebih tua dari mereka, ya coba dulu juga mengalahkan ego diri sendiri, walaupun itu sulit sih. Sulit, tapi kayaknya harus diusahakan juga sih supaya damai-damai aja nih. Benar. Dan bisa saling ngerti juga gitu. Dan juga ini ada satu mungkin nggak termasuk dari pertanyaannya Gisela ya, tapi ini yang sering banyak terjadi ya, adalah generasi sandwich. Oh, yang kejepit itu ya? Iya, kejepit. Ya, generasi sandwich itu sebenarnya bukan demografi dari generasi yang kita omongin ya. Cuman ini ada kaitannya dengan generation gap juga. Nah, generasi yang lebih tua itu kadang suka lupa terhadap financial planning gitu ya. Jadi di masa tuanya tuh suka mengandalkan generasi yang lebih muda kayak anaknya atau cucunya atau gimana ya. Tapi ini memang di Indonesia mungkin bisa dibilang tabu ya kalau kita ngomong gini ya. Karena kita kan dibilangnya anak harus berbakti kepada orang tua, tapi ada baiknya juga orang tua tuh harus ngerti bahwa ketika anaknya punya keluarga sendiri nanti ya, mereka kan akan punya anak, ya misalnya kayak apa ya, Gisel nanti punya suami, punya anak gitu, itu kan punya kehidupan sendiri ya, punya planning sendiri. Jangan sampai generasi atas itu membebani generasi yang bawahnya, sedangkan generasi ini sedang mengasuh dan membiayai generasi bawahnya gitu. Ya itu yang disebut generasi sandwich gitu. Ya ini salah satu tujuan mengapa kita harus berani mengecilkan generation gap supaya hal-hal seperti ini nggak banyak terjadi lah nantinya lagi gitu. Thank you ya Kak Oni. Sama-sama Sel. Kebetulan kan karena kita lagi ada di Extra Cafe and Resto nih Kak. Ada teman-teman juga di sini yang ada bersama kita juga. Mungkin kalau misalnya yang mau tanya boleh banget nih. Mungkin ada yang mau nanya? Oh ya, boleh. Silahkan. Boleh perkenalkan namanya? Selamat siang, Poni.
Perkenalkan, saya Billy. Yang saya mau nanya terkait generasi gap ini. Pertanyaan saya adalah, kebetulan saya ini kan termasuk generasi Y yang lahirkan 1995-an. Lalu saya bertanya, antara saya dengan generasi Z yang lahirkan 1998 itu saya melihat ada gap. Kenapa saya ada gap? Karena menurut saya game itu hanya untuk menghibur diri, mengisi waktu kosong. Sedangkan bagi generasi Z itu adalah game itu adalah satu kebutuhan khusus yang harus kita ikuti perkembangan zamannya. Tetapi kenapa bisa ada terjadi seperti itu Pak? Padahal gap antara generasi saya dengan generasi mereka itu cuma akan 2-3 tahun. Terima kasih Pak. Oke. Ya, memang game adalah salah satu produk industri yang berkembangnya pesat ketika generasi Z ini lahir ya. Kalau generasi saya, game itu cuman pixel doang gitu ya, kayak pingpong gitu. Tapi itu main kayak gitu tuh senangnya bukan main gitu. Dan memang benar tadi yang dikatakan saudara Billy ya. Yang dikatakan oleh saudara Billy itu benar bahwa di generasi X dan generasi Y itu milenial ya, game itu memang apa ya, hiburan lah ya, hiburan memang kayak apa ya, alternatif lain dari main layangan, dari main kelereng dan sebagainya gitu ya. Tapi di generasi Z ini tuh jadi satu hal yang berbeda karena industrinya tuh sudah berubah. Jadi game ini jadi kayak sesuatu hal yang baru ya di era generasi Z karena internet udah kenceng. Kalau zaman saya sama zaman Billy, internet ya lambat, ya masih lambat. Di zaman Billy masih oke lah, masih bisa browsing. Zaman saya cuma email doang, dapat email tuh wah senangnya minta ampun, gue dapet email gitu. Nah, game saat ini itu tuh udah beda banget sama game zaman dulu ya. Game zaman sekarang tuh ada, kita bisa beli skin, kita bisa beli props gitu ya. Lalu kita bisa temenan dengan orang Libanon, dengan orang dari Rusia, dari Swedia dan sebagainya. Hanya karena main game doang gitu. Nah itu yang jadi pembeda. Kenapa generasi saya dan generasi milenial memandang game hanya sebagai hiburan, tapi generasi Z itu memandang game itu sesuatu hal yang berbeda ya. Kayak dunia yang baru atau dunia yang lain. Itu sebabnya sekarang muncul metaverse yang bisa menjadi alternatif. Nanti kita berbelanja, kita bisa main game juga di situ. Dan itu memang hal yang nggak lazim untuk generasi saya ya, karena generasi saya dulu boro-boro gitu ya kepikir, wah ada metaverse, ada apa, nonton Star Trek aja udah, wah hebat banget itu ya, bisa ngomong sama komputer gitu. Dulu mah nggak kebayang kita bisa ngomong sama komputer, kalau sekarang ya beneran ya ada voice recognition gitu. Ya, jadi itu ya Billy, kenapa kita memandangnya beda, itu karena industri gitu ya. Industrinya itu yang berubah. Dan kita juga ya di industri musik itu, kalau kita nggak ngikutin kayak game gini ya, nggak kayak bisnis modelnya game, itu tuh repot juga ya. Karena kalau ngandalin streaming doang gitu ya kita sampai kapan ya? Gitu ya. Karena sekarang ini ya beda cara orang mendengarkan musik. Kalau zaman dulu, zaman saya, kalau mau mendengar musik itu harus ke toko fisik, kita beli beli kasetnya atau beli CD-nya ya. Kalau zaman dulu masih kaset sih. Lalu sampai rumah kita harus adakan waktu buat dengerin lagu-lagu itu semua dari awal sampai akhir gitu ya. Itu zaman dulu tuh begitu. Tapi kalau zaman Gisel sekarang kan beda ya. Tinggal cari aja playlist, udah itu sambil nugas, sambil main game, sambil ngapain, itu tuh udah beda.
Nah, itu sebabnya kenapa dunia musik, industri musik itu ngikutin bisnis modelnya game. Seperti ya lagunya sih ini lagunya, tapi ada skin dalam bentuk kaos atau apa ya, dalam bentuk makanan ini, misalkan ini di branding jadi bagian dari lagunya Gisela ya, bisa gitu ya. Itu karena apa ya, bisnis modelnya game tuh sekarang begitu, dan itu dekat sekali dengan tren demografi generasi Z. Dan ya ini balik lagi kita pakai demografinya tuh ngikutin yang Amerika ya, baby boomer, X, Y dan Z, terus Alpha, nanti habis Alpha tuh Bravo ya kalau nggak salah ya, iya kalau nggak salah itu. Dan di negara lain sebenarnya beda-beda ya, kayak Korea nggak seperti itu menamakan, beda juga ya. Menamakan generasinya, mereka malah mempunyai generasi MZ, ya milenial dan Z. Jadi anak-anak yang lahir di antara milenial dan Z itu dibilangnya generasi MZ gitu. Baru lahir ya. Banyak lah di tiap negara demografinya berbeda-beda. Tapi secara umum kita pakai demografinya Amerika karena ya referensinya lebih banyak ya dari mereka, karena mereka tuh rajin nulis ya. Apa yang udah dipelajari ditulis lalu di-share, pelajari tulis share. Jadinya kita juga bisa belajar gitu. Kalau untuk game sendiri, bahkan kayak di kampus aku juga ada nih kayak klub sportsnya gitu, dan situ ada e-sports juga Kak. Jadi memang udah diakui juga ya. Iya betul. E-sport itu adalah bukan apa ya, bukan pelarian. Jadi gini deh, sekarang Gisela masih nonton TV nggak? Udah enggak sih. Nah itu salah satunya. Karena anak-anak generasi Z nggak nonton TV, yang mau masang iklan tuh harus di mana? Gitu. Harus di event yang ditonton anak-anak generasi Z. Gitu. Nah, e-sport adalah salah satu event yang banyak ditonton oleh anak-anak muda, ya terutama generasi Z di saat ini ya. Nah, itu sebabnya jadi semua iklan tuh dimasukin di jersey-nya e-sport gitu. Iya. Jadi meskipun mereka mainnya begini gitu ya, tapi di sininya iklan apa, benar. gitu. Ya, itu salah satu perubahan advertising ya, yang dulunya kita mengandalkan televisi untuk campaign TVC gitu ya, TV komersial. Ya akhirnya kita harus adaptasi lah ke hal yang baru, ke teknologi yang baru, yaitu e-sport. Lalu ada apalagi ya yang lain-lain gitu, kayak musik festival aja udah formatnya berbeda ya dari sekarang ya. Gitu sih. Iya. Bahkan banyak banget sih Kak, kayak yang aku dengar, kan kebetulan jurusan aku ini agak unik ya kalau di Indonesia. Jurusan aku itu Performing Arts Communication. Jadi sebelum aku masuk ke PAC ini, aku memang suka musik gitu kan, suka teater, suka nyanyi, suka acting, suka nari gitu. Cuman pas aku bilang aku mau masuk jurusan itu, banyak aku dengar kayak itu sih mendingan les aja sih, ngapain kan kalau misalnya ngapain kok ke kampus terus nari-nari doang, terus acting doang, itu ngapain, mendingan langsung aja ke kursus acting atau kursus dance kayak gitu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran kayak gitu mungkin yang sebenarnya mereka belum mengerti aja gitu. Tapi gimana sih Kak cara Kakak tuh bisa mendukung aku banget, jadi Kak Uni ini salah satu yang mendukung aku banget untuk masuk Performing Arts Communication gitu. Gimana Kak? Ya memang ini ya, kita bilang kursus atau belajar sendiri itu mungkin bisa ya. Tapi ketika kita belajar sendiri terutama ya, kita tuh nggak dapat pengakuan dalam bentuk sertifikasi gitu ya. Beda kalau kita sekolah di universitas. Universitas itu punya standar yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi sertifikasi yang ada di universitas itu disesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu sebabnya memang lebih baik kalau punya hobi seperti itu, masuklah ke universitas yang ngikutin hobi kalian gitu ya.
Karena berbeda antara dunia kalian ini generasi Z dengan dunia saya. Kalau dunia saya kayak saya misalkan waktu SMA gitu ya bilang, "Mah, saya mau jadi ini pemusik band metal," gitu. Wah, langsung orang tua tuh stres. Ngapain lo? Mending jadi insinyur atau pilot atau dokter gitu. Kayak jauh dulu. Ya masuk akal ya, karena zaman dulu tuh nggak ada internet gitu. Jadi pengakuannya tuh mau dari mana gitu. Kita kalau misalkan saya dulu ngotot gitu ya, mau membentuk band metal gitu ya, terus habis gitu terus nggak tahu gimana, ya itu tuh gamblingnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi kenapa itu harus kuliah ya karena di kuliah itu ada ada milestone bahwa kita udah belajar ini, lalu setiap achievement itu kan ada dokumentasinya ya di YouTube, betul. Di Instagram atau apa ya, dan itu menjadi jejak karya atau portfolio yang bisa dilihat oleh pihak lain gitu. Jadi misalkan gini nih, Gisela setelah lulus kuliah terus mau ngelamar kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan ini yang zaman sekarang ya lebih suka tuh lihat, ini anak portfolionya gimana sih? Dulu tuh ikut apa ya? Ternyata pas SMA tuh menang lomba ini. Dia punya karya lagu seperti ini. Terus pas kuliah, dia ikut begini gitu. Jadi si perusahaan ini bisa lebih gampang memasukkan data gitu ya, karena mereka juga sekarang mengambil keputusan berdasarkan data science gitu ya. Itu akan menjadi data yang valid karena portfolio itu adalah jejak karya yang ada buktinya gitu ya. Ada buktinya, bukan ngomong doang gitu. Kok zaman saya sekarang kan, zaman saya dulu kan nggak ada gitu-gitu ya. Kita mau ngomong portfolio tuh ya agak susah gitu kan. Bisa aja saya ngambil portfolio orang lain terus saya akuin ini bikinan saya gitu. Nah, itu agak kurang valid. Nah, itu mungkin bisa menjawab sedikit pertanyaan kenapa kayak gitu. Dan sebaiknya sih ya kalau zaman sekarang, karena internet udah begitu advance sekarang, kalau kita punya hobi, teman-teman dari generasi Z atau Alpha ya, kalau punya hobi lalu hobinya itu pengen diseriusin dan jadi karir, lebih baik diseriusin aja, karena apapun hobi itu akan jadi industri di masa depan dan bisa menjamin penghidupan kita di masa depan, asal dari muda nih ya, muda rajin bikin portfolio gitu. Jadi itu tabungan tabungan investasi karya gitu ya, yang bisa berguna untuk masa depan lah gitu. Baru tadi aku mau nanya pesan-pesan udah dikasih sama Oni gitu ya, pesan-pesannya. Tapi mungkin terakhir nih Kak, apa sih yang sebenarnya sekarang perlu kita lakukan antara generasi aku dan generasi Kakak X dan Z gitu, supaya generation gap ini bisa semakin kecil lagi? Saling mendukung sih ya, itu yang kita perlukan, saling mendukung, karena begini, teman-teman di negara lain itu tuh sudah melakukan hal ini sejak lama ya. Kira-kira tahun 2005 ya. Tahun 2005 itu udah banyak teman-teman kita di Eropa, terutama di Eropa Utara, udah sadar tentang hal ini. Bahwa kalau ekonomi makro atau ekonomi nasional kita supaya kuat, itu tuh anak-anak harus kasih kesempatan dan harus didukung. Gitu. Ini sebenarnya sih bukan kata-kata yang muncul dari pikiran saya sendiri. Sebenarnya waktu saya di Kudus dulu ya, di Kudus di sebuah SMK animasi di Kudus, itu tuh saya ketemu sutradara namanya Pak Chandra. Pak Chandra kalau nonton, halo Pak Chandra. Pak Chandra itu bilang ke saya, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah
memberi mereka kesempatan. Anak-anak kalau dikasih kesempatan, itu tuh mereka punya space untuk mengembangkan kompetensi mereka sendiri. Gitu. Nah, generasi yang lebih awal, tadinya gue mau ngomong lebih tua tapi nggak enak. Lebih awal jadi sebut juga. kayak generasi saya gitu ya. Itu karena kelebihan kami adalah kami lahir duluan dan mungkin pernah merasakan apa duluan gitu ya, termasuk ketipu duluan atau gitu ya. Itu tuh ya kita tugasnya adalah mendukung anak muda itu tuh supaya punya kompetensi gitu ya. Karena kompetensi ini sangat berharga untuk negara. Jika anak-anak ini punya kompetensi yang bagus dan bisa direcognize secara internasional, itu akan menjadi aset ekonomi makro kita di masa depan ya. Karena ya ekonomi kreatif atau ekonomi yang lain itu tuh mau tidak mau akan jadi bagian dari revolusi industri keempat nanti gitu. Jadi ya itu aja sih. Oke, ya ampun lengkap banget. Padahal aku nanya cuman segini, dibalasnya 5 paragraf, ya ampun insightful banget. Justru aku juga dari sini banyak belajar juga dari Kak Oni. Mungkin teman-teman di sini maupun teman-teman di rumah juga banyak belajar hari ini, banyak dapat insight baru juga. Thank you buat Kak Oni ya, udah meluangkan sama-sama waktunya untuk ngobrol hari ini sama aku. Thank you juga buat teman-teman yang udah nanya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, dan thank you juga buat Extra Cafe and Resto yang udah mempersiapkan tempat ini buat kita talk show hari ini. Dan last but not least, semoga hari ini bisa menjadi insight yang baru buat teman-teman dan bisa berbagi juga ke teman-teman yang lainnya gitu. Jadi gitu aja. Terima kasih. Aku Gisela Angelin pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show Life and Nature selanjutnya. Bye bye.